Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas IF 17B kelompok 5. Di pertemuan kali ini dari kelompok kami akan melanjutkan presentasi dari K3 Safety yaitu tentang kesiagapan dan tanggap darurat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kami dahulu. Yang pertama ada rekan saya Gian Zandi Perdana. Yang kedua ada saya sendiri Tampu Hawang Wisnudan Menjati dan yang ketiga ada Rahmat Fauzi. Nanti di sesi presentasi kali ini kita akan dibagi jadi 3 sesi. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Sekian Zandi, lalu dilanjut oleh saya dan lanjut kemudian oleh Rahmat Fauzi. Berikut presentasi akan kita mulai beberapa saat yang akan kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengawali presentasi kali ini dengan membawakan judul kesiagapan dan tanggap darurat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya Dian Sigi Perdana. Ini adalah sebab dari materi yang akan saya bawakan, yaitu satu ada jenis keadaan darurat, yang kedua ada definisi, yang ketiga tujuan tanggap darurat, dan yang keempat adalah kategori darurat. Yang pertama, jenis keadaan darurat. Keadaan darurat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu satu, natural hazard atau bencana alamiah seperti banjir, kekeringan, angin topan, dan gempa. Kemudian yang kedua ada technological hazard atau kegagalan teknis seperti kecelakaan kerja, kecelakaan kendaraan, dan kebakaran. Dan yang terakhir adalah huru-hara seperti perang, kerusuhan, dan terorisme. Menurut OHS AS 18001.2/2007, klausal 4.4.7 mengenai emergency preparedness and response atau persiapan tanggap darurat, maka perlu untuk mendefinisikan potensi keadaan darurat yang ada di JTI ITS, yaitu kebakaran yang diklasifikasikan berdasarkan sumber apinya, kelas A, kelas C, dan kelas K. Kemudian ada bencana alam di lingkungan kampus, banjir, gempa bumi, angin ribut, dan lain-lain. Yang ketiga ada terorisme seperti ancaman bom, perampokan, dan lain-lain. Kemudian ada demonstrasi atau unjuk rasa atau huru-hara di lingkungan kampus, dan yang terakhir ada kecelakaan di lingkungan kampus. Yang kedua, definisi. Emergensi adalah suatu keadaan tidak normal atau tidak ingin terjadi pada tempat atau kegiatan, membahayakan manusia, merusak peralatan atau benda, atau lingkungan. Suatu kejadian dalam daerah unit itu sendiri yang disebabkan oleh sesuatu dari dalam atau luar. Kemudian untuk pengertian keadaan darurat adalah keadaan sulit yang tidak diduga, yang memerlukan penanganan segera agar tidak menyebabkan kecelakaan dengan dampak yang fatal. Manajemen keadaan darurat, yaitu ada satu pencegahan, dan yang kedua ada persiapan, dan yang terakhir ada respon dan tanggap darurat. Yang ketiga, tujuan tanggap darurat. Tujuan utama dari tanggap darurat itu sendiri yaitu meminimalisasi bahkan menghilangkan akibat dari kejadian yang tidak diinginkan sehingga tidak terjadi eskalasi ke tingkat situasi krisis. Yang terakhir itu ada kategori darurat. Kategori darurat itu sendiri ada 3 tingkatan, itu ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Untuk tingkat 1 itu sendiri, keadaan darurat berpotensi mengancam nyawa dan harta, dipersiapkan tanpa perlu adanya regu bantuan yang dikonsinyir benda atau aset normal dapat diatasi oleh personil jaga dan suatu instalasi atau pabrik dengan menggunakan prosedur tetap. Mempunyai satu atau lebih karakter sebagai berikut, yaitu satu kecelakaan skala kecil atau suatu daerah tunggal atau satu sumber saja. Yang kedua, kerusakan aset atau luka korbannya terbatas. Dan yang terakhir, karyawan yang bertugas dengan alat yang tersedia dibantu regu tanggap darurat sudah cukup untuk menanggulanginya. Kemudian tingkat 2, kecelakaan besar, semua karyawan yang bertugas dibantu dengan peralatan dan material yang tersedia di instalasi atau pabrik tersebut, tidak lagi mampu mengendalikannya.
terjadi beberapa korban manusia. Seperti satu meliputi beberapa unit atau beberapa peralatan besar yang dapat melumpuhkan kegiatan instalasi atau pabrik. Yang kedua, dapat merusak harta benda pihak lain di daerah setempat atau di luar daerah instalasi. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dikendalikan oleh tim tanggap darurat dan dalam pabrik itu sendiri, bahkan harus minta bantuan pihak luar. Dan yang terakhir itu ada tingkat 3, itu keadaan darurat berupa malapetaka atau bencana dahsyat dengan akibat lebih besar dibandingkan dengan tingkat 2 dan memerlukan bantuan koordinasi pada tingkat nasional. Ya, itu mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Tabu Hawang Wisnu dan Jati. Baik, demikian tadi presentasi dari kawan saya Gian Segi Beranya. Di sini bagian saya melanjutkan tentang apa yang disampaikan dari rekan saya Gian Zangi tadi. Sebelumnya perkenalan, nama saya Tamu Hawang Wisnu dan Jati dari kelas IF 17B. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalur evakuasi. Seperti yang kalian tahu, jalur evakuasi itu adalah sebuah elemen penting yang harus ada dalam sebuah gedung atau ruangan. Apa sih jalur evakuasi itu? Di sini saya akan menjelaskan jalur evakuasi adalah jalur yang tersedia tanpa adanya halangan suatu alat-alat kantor dari setiap area kerja karyawan menuju ke titik kumpul yang aman. Jadi itu jalur evakuasi intinya adalah jalur yang membuat kita selamat ketika kita hendak keluar bila ada suatu bahaya yang mengancam kita ketika kita sedang bekerja. Selanjutnya, jalur evakuasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada exit access atau yang disebut dengan lorong evakuasi. Yang kedua ada exit, pintu keluar awal, dan exit discharge atau pintu keluar akhir. Jalur evakuasi yang dibuat harus dipenuhi syarat dan peraturan yang dimuat dalam undang-undang yang berlaku. Dan ini adalah contoh jalur evakuasi pada suatu ruangan, bisa dilihat dari jalur evakuasi sendiri itu. Saya akan menjelaskan tentang persyaratan dasar yang harus dipenuhi dari sebuah jalur evakuasi. Jadi jalur evakuasi itu memiliki sebuah syarat dan ketentuan agar jalur evakuasi ini efektif untuk digunakan. Yang pertama adalah jalur evakuasi harus permanen. Selain itu, jalur evakuasi juga tidak disiapkan tembaga atau tangga karena berbahaya bagi orang sekitar ketika darurat. Jadi jalur evakuasi ini sifatnya adalah tetap dia harus berada pada tempat itu, tidak boleh dia dipindahkan atau digunakan untuk hal-hal lainnya. Yang kedua, jalur evakuasi itu harus dilindungi dengan material yang tahan api agar tidak berbahaya. Jadi dari jalur evakuasi ini kuncinya adalah dia itu tahan dari api. Semisal di dalam ruangan itu ada sebuah kebakaran, jadi jalur yang harus kita lalui ini, jalur evakuasi ini, dia harus tahan dengan api. Jika jalur yang hendak dilewati ini tidak tahan dengan api, maka tidak bisa dinamakan dengan jalur evakuasi. Dia bisa dikatakan sebagai jalur biasa. Yang ketiga, syarat dari dasar jalur evakuasi adalah pintu keluar atau emergency harus dibatasi secukupnya untuk jalan masuk tangga darurat atau jalan keluar ke lokasi aman di luar gedung. Tujuannya agar jalur evakuasi yang digunakan itu tidak terlalu sesak. Jadi agar sedikit efektif gitu. Yang keempat ada pintu keluar atau pintu emergency. Jadi pintu keluar ini harus dilengkapi pada setiap jalur evakuasi dengan door closer secara otomatis yang menutup sendiri pada saat emergency atau tetap tertutup pada saat aman. Jadi ini melindungi kita ketika kita berada dalam jalur evakuasi. Tidak ada benda-benda lain yang akan menyakiti kita. Yang kelima adalah jumlah jalur evakuasi yang ada harus memadai dan cukup sesuai dengan kapasitas bangunan. Jika bangunan kita itu terbilang besar dan tinggi, memiliki lantai yang banyak, mungkin jalur evakuasi yang dibuat itu bisa banyak, bisa ada alternatif untuk setiap lantai atau
setiap tingkatan harus ada jalur evakuasi. Karena terbilang gedung yang besar itu sedikit ya rentan dan berbahaya. Pada umumnya ada 2 faktor atau lebih yang bergantung di jalur evakuasi ini. Yang pertama ada besar kecilnya gedung, yang kedua ada jumlah penghuni yang bekerja dan pengaturan tempat kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pintu emergensi atau pintu emergensi dari keluar gedung. Pintu darurat adalah proteksi kebakaran yang bersifat pasif, sama halnya seperti fire alarm. Keduanya tidak bisa memadamkan api, namun dapat menunjang fire protection pada saat aset dan bangunan Anda, terutama untuk pintu emergency atau fire door. Ini bisa dilihat salah satu contoh pada perusahaan yang memasang sebuah pintu emergensi darurat. Lihat di situ sangat ketat dan terbuat dari besi. Selanjutnya persyaratan dasar pintu emergensi. Pintu keluar sama halnya seperti jalur evakuasi. Dia mempunyai persyaratan dasar agar bisa bekerja dengan baik. Yang pertama, pintu keluar darurat tidak boleh terkunci, harus memungkinkan dibuka dari dalam saat tanpa menggunakan. Jadi pintu emergensi itu tidak boleh terkunci, dan apabila terkunci ada sebuah alat yang harus ada agar memungkinkan ketika terjadi bencana itu pintunya terkunci, kita punya suatu alat untuk membuka pintu itu. Ini bisa dilihat di sini ada suatu palu besi. Biasanya di mal-mal atau di perusahaan besar itu di setiap pintu emergensi pasti ada palu. 3 komponen penting dari pintu darurat itu yang pertama ada kunci, ada peralatan lain itu yang termasuk palu dan keterampilan khusus. Standarisasi dari jalur evakuasi. Yang pertama harus didukung oleh struktur yang kuat, menahan muatan maksimum yang diizinkan untuk dapat melayani penghuni gedung di setiap lantainya. Yang kedua, kapasitas dari jalur evakuasi tidak boleh berkurang pada arah menuju pintu keluar atau disebut dengan exit discharge. Selanjutnya, ukuran dan kapasitas jalur evakuasi. Dalam standar dan undang-undang, mungkin ini sudah ada ditetapkan itu untuk ukuran dan kapasitas dari jalur evakuasi. Ukurannya adalah plafon paling tidak setinggi sekitar 71/2 kaki, sekitar 2,50 meter, dan tidak ada tambahan sarana yang tingginya 6 kaki 8 inci, sekitar 2 meter dari dasar lantai. Lalu pintu keluar itu paling kecil ukurannya selebar 80 cm, tidak boleh kurang dari 80 cm. Selanjutnya kita bisa eliminasi bahaya. Jalur evakuasi harus bebas dari bahan-bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak. Jalur evakuasi harus bebas dan tidak terhalang apapun. Atur jalur evakuasi sehingga karyawan tidak perlu melewati daerah berbahaya kecuali potensi bahaya tersebut sudah dilindungi dengan baik. Pengaman darurat seperti sistem sprinkler, sistem alarm, pintu kebakaran, sinyal penunjuk arah harus dalam kondisi berfungsi sebagaimana mestinya setiap saat. Dan ini adalah beberapa contoh sebuah petugas yang harus ada dalam setiap gedung. Jadi tugas dari petugas ini adalah safety, sebagai sambung ini itu safety dalam mengawasi sebuah gedung atau perusahaan jika terjadi sebuah bencana-bencana yang tidak diinginkan. Apa saja sih? Mereka siapa saja sih? Yang pertama ada tim leader atau insiden commander, atau bisa adalah tentukan apakah pekerjaan diteruskan atau dihentikan oleh core GM, General Manager. Berikan shock terapi untuk tenangkan para pekerja di tempat kejadian. Lalu yang ketiga ada panggil first aider untuk memberikan pertolongan pertama. Yang keempat, berkoordinasi dengan HSE departemen untuk membuat laporan kepada General Manager. Yang kelima, berkoordinasi dengan security untuk mengamankan lingkungan. Lalu yang kedua ada tugas dari HSE departemen, on scan commander.
Yang pertama, mereka itu segera merekam dan mendokumentasikan kejadian selengkap mungkin. Itu dari pertama awal kejadian sampai selesai itu harus ada dokumentasinya. Yang kedua, melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. Ini sangat penting. Bisa dibilang itu sebuah blue box dari sebuah insiden. Yang ketiga, berkoordinasi dengan tim leader tentang first aider yang memberikan pertolongan. Yang keempat, berkoordinasi dengan security untuk mengisolasi lokasi kejadian. Yang kelima, memberikan pengarahan tentang kejadian kecelakaan agar tidak terjadi lagi. Membuat laporan kepada general manager, dan yang terakhir adalah membuat laporan kepada kepolisian untuk ditelanjuti dan diselidiki. Selanjutnya yang ketiga ada security atau pengaman yang paling utama. Tugasnya adalah mengamankan lokasi kejadian dan koordinasi dengan IC dan OIC. Info kepada IC dan OIC serta general manager keadaan sebelum kejadian. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak pengaman pemerintah tentang kejadian yang telah terjadi. Yang keempat adalah bagian emergency car serta logistik. Tugas dari mereka ini adalah yang pertama, standby sepanjang melaksanakan pekerjaan lapangan, serta mengantar korban ke tempat yang aman dengan cepat, aman, dan selamat. Lalu dievakuasi. Yang kedua, menyiapkan makan dan minuman untuk seluruh petugas, serta peralatan dan media yang dibutuhkan untuk penanggulangan kejadian. Yang keempat ada first aider atau medical. Ini mungkin seperti perawatnya atau P3K-nya. Tugasnya adalah memberikan pertolongan pertama dan ambulan, meliputi menenangkan korban, pencegahan pendarahan sementara, evakuasi korban ke tempat yang aman dengan teknik evakuasi yang tepat agar kondisi korban tidak bertambah parah. Lalu memberikan nafas buatan jika diperlukan. Ini tekankan di sini adalah jika diperlukan. Lalu yang terakhir ada memberikan pengobatan luar jika dimungkinkan. Yang kedua ada menentukan apakah korban perlu dibawa ke rumah sakit atau tidak. Ini harus dengan rekomendasi dokter. Yang ketiga, antar korban ke rumah sakit apabila rumah sakit memberikan keterangan tentang terjadinya kecelakaan dan kondisi korban pada saat petugas rumah sakit untuk memudahkan pemberian penanganan yang tepat. Pastikan korban dapat penanganan yang baik di rumah sakit. Ini sangat penting ya, jika korban itu mengalami sebuah insiden dan parah, perusahaan dan juga korban itu harus bertanggung jawab dan korban itu harus diberikan penanganan yang baik. Yang kelima, yang keenam ada General Affair atau GA. Tugasnya adalah memantau rumah sakit yang dituju dan urus administrasi rumah sakit dan jam sostek. Antar korban ke rumah sakit bersama first aider. Yang kedua, membuat laporan ke pihak terkait polisi, asuransi, dan Depnaker atau Departemen Tenaga Kerja setelah koordinasi dengan general manager. Yang ketiga, sebagai pusat informasi atau IT. Yang keempat, menghubungi subkontraktor untuk berhubungan dengan keluarga korban. Ini biasanya dengan keluarga yang mengalami insiden itu akan dihubungi sesaat setelah insiden itu sedang terjadi, mungkin bisa langsung dihubungi. Yang kelima, membantu GM dalam menghadapi pihak eksternal, termasuk dari korban tadi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Yang ketujuh ada maintenance atau yang bisa disebut pemeliharaan, sipil, listrik, dan mekanikal. Ini bisa disebut dengan sebuah teknisi sipil, teknisi listrik, dan teknisi mekanik. Ini harus ada dalam setiap gedung apabila ada sebuah kerusakan atau sebuah pengecekan alat atau suatu gedung itu harus dilakukan. Minimal itu ada jangkanya. Itu diatur dalam sebuah undang-undang. Lalu yang kedua ada support IC dan OSC. Lalu yang kedelapan ada general manager atau GM. Ini biasanya itu sebuah pimpinan sekaligus sebuah pengawas. Dia itu jadi memiliki kedudukan di atas petugas-petugas yang lain. Tugas dari GM ini yang pertama adalah koordinasi dengan IC dan OIC dan memutuskan menanggulangi atau mengevakuasi korban. Yang kedua, menentukan kebutuhan bantuan dari luar, termasuk bantuan-bantuan internal dan eksternal, contohnya rumah sakit. Yang ketiga, memberi keterangan pada pemerintah, eksternal, dan media tahap.
dan membantu penanggulangan di GA. Dan demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan tentang tanggap dan siaga bencana. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Nur Hidayat yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Ini ada kontak person saya. Siapa tahu ingin menghubungi atau menanyakan sesuatu bisa melalui nomor telepon dan Instagram media sosial saya. Selanjutnya, sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahmat Fauzi. Saya, Tampowong Wisnu Nanjati, pamit. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan dua rekan saya tadi mengenai tentang kesiagaan dan tanggap darurat. Sebelumnya saya perkenalan diri, nama saya Rafozi, ini NIM saya dengan 2102315017 IF 17B. Satu, lampu, sinyal, dan penunjuk arah serta informasi harus memadai dan sesuai. Setiap pintu keluar harus jelas terlihat dan diberi tanda tulisan keluar. Kemudian yang kedua, setiap pintu keluar harus bebas dari segala dekorasi maupun stiker lainnya yang akan mengganggu ketampakan pintu keluar tersebut. Yang ketiga, jika arah menuju pintu keluar cukup jauh, maka penunjuk arah keluar ditempel di dinding dan tempat-tempat lain sepanjang jalan menuju pintu keluar. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, penunjuk arah tersebut harus mudah dilihat dan dikenali sepanjang waktu. Dan setiap pintu atau lorong yang bukan bagian dari jalur evakuasi harus diberi tanda atau tulisan bukan jalur evakuasi atau tulisan lain sesuai atau tulisan lain yang sesuai, misalnya toilet dan lain-lain. Dan yang kedua, rencana kesiagaan dan tanggap darurat secara tertulis atau lisan. Rencana kesiagaan dan tanggap darurat harus secara tertulis, tersimpan di tempat kerja dan mudah dibaca atau dipahami oleh para karyawan. Tetapi untuk jumlah karyawan hanya 10 atau bahkan lebih kecil dapat disosialisasikan secara lisan saja. Kemudian yang ketiga, minimum elemen yang harus ada dalam rencana kesiagaan dan tanggap darurat. Rencana tanggap darurat minimum poin A yaitu prosedur pelaporan jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Kemudian poin B, prosedur evakuasi keadaan darurat, tipe evakuasi dan penanggung jawab evakuasi lebih baik pada setiap lantai. Poin C, prosedur yang harus diikuti oleh petugas yang menjaga peralatan yang harus tetap berjalan walaupun ditinggal operatornya ikut evakuasi sebelum mereka sendiri ikut evakuasi. Poin D, prosedur setelah evakuasi menghitung jumlah karyawan yang sudah berkumpul di titik kumpul, apakah mereka ada dan selamat. Kemudian selanjutnya prosedur memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan yang harus diikuti petugas kesehatan. Kemudian prosedur bagi karyawan atau jabatan yang bertugas menjelaskan tugas mereka dalam proses evakuasi atau yang mungkin dihubungi oleh karyawan lain yang menanyakan atau minta penjelasan apa yang harus dilakukan dalam proses evakuasi. Poin yang keempat, perusahaan wajib menyediakan sistem alarm untuk pemberitahuan bahaya kepada para karyawan. Perusahaan wajib menyediakan sistem alarm dan wajib memelihara. Beginilah contoh
alarm yang terdapat pada suatu perusahaan. Dan juga sistem alarm yang disediakan perusahaan harus mempunyai bunyi yang spesifik untuk kejadian yang berbeda-beda dan seharusnya mengikuti peraturan yang ada. Nah, kemudian poin yang kelima yaitu pelatihan. Perusahaan harus merencanakan dan memberikan pelatihan kepada karyawan agar mereka dapat melaksanakan evakuasi dengan aman dan sesuai prosedur evakuasi. Kemudian tinjauan rencana tanggap darurat. Perusahaan harus melakukan tinjauan rencana tanggap darurat atau emergency response plan dengan melibatkan setiap karyawan pada saat yang pertama adanya perubahan rencana atau pada saat karyawan ditugaskan ke lokasi lain. Yang kedua, ada perubahan penanggung jawab proses evakuasi hari yang telah direncanakan. Yang ketiga, rencana itu sendiri berubah. Dan dasar penanganan keadaan darurat. Dasar. Ini dasar komitmen perusahaan. Apa-apa saja komitmen perusahaan, penanganan sendiri, P3K. Kemudian mengatasi keadaan yang lebih besar. Kemudian tentang perundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bab 4 dan kemudian perundangan Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 atau tahun 1970 bab 7 pasal 11. Bunyi yang pertama wajib lapor kejadian kecelakaan dan yang kedua cara pelaporan dan pemeriksaan lisan secepatnya atau tulisan 2 kali 24 jam. Yang di bawah ini tentang Permenaker. Permenaker 05 di bawah ini tentang Permenaker nomor 5 Men tahun 1996 SMK 3 elemen 3.3.8. Poin yang pertama punya prosedur. Poin yang kedua pengujian prosedur diuji secara berkala. Dan elemen 3.3.9 itu prosedur menghadapi insiden. Yang pertama ada fasilitas P3K. Yang kedua perawatan lanjutan. Dan elemen yang ketiga yaitu elemen 3.3.10 prosedur pemulihan. Beginilah rencana tanggap darurat, tindakan awal, pelaporan, dan penyelidikan. Ini adalah gambaran tindakan awal. Kemudian ini adalah contoh organisasi penanganan keadaan darurat di konstruksi. Ini adalah contohnya. Kemudian rencana tanggap darurat. Ini adalah gambaran rencana tanggap darurat seperti gempa bumi. Gimana cara kita menanggap supaya dalam keadaan darurat kita tetap dalam keadaan aman. Jadi yang pertama itu hindari reruntuhan, yang kedua hindari sengatan listrik, yang ketiga hindari bagian-bagian yang bisa menimpa, kemudian hindari genangan dan kebocoran, dan berlindung di bawah meja, tinggalkan gedung dengan tenang, jangan panik, dan jangan lari. Pemeriksaan dan pelaporan sesuai
Permenaker nomor 03 Men 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja. Kemudian ini adalah contoh kasus tanggap darurat. Studi kasus di bawah ini tidak membahas akar permasalahan atau penyebab langsung terjadinya kecelakaan, namun lebih menitik beratkan pada pembahasan tanggap darurat dari kejadian-kejadian tersebut di bawah ini. Tumpahan minyak Exxon Valdez pada tahun 1989. Tumpahan minyak Exxon Valdez terjadi di Prince William Sound, Alaska, 24 Maret 1989. Ketika Exxon Valdez, sebuah kapal tanker minyak di tambat pada Long Beach, California, membentuk Big Reef Prince William Sound, lalu menumpahi 260.000 sampai dengan 750.000 barel atau 41.000 sampai 119.000 meter kubik minyak mentah. Hal ini dinilai menjadi salah satu bencana lingkungan yang disebabkan oleh manusia yang sangat merusakkan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah. Bagaimanapun, lokasi terpencil seperti Prince William Sound hanya dapat diakses dengan helikopter, pesawat terbang, dan bot, yang menyulit upaya respons dari pemerintah dan industri dan rencana untuk respon yang ada dikenakan pajak. Wilayah ini merupakan habitat ikan salmon, berang-berang laut, anjing laut, dan burung laut. Minyak ini pada mulanya diproses di ladang minyak Teluk Prudhoe. Pada akhirnya mencakup 1.300 mil atau 2.100 km dari garis pantai dan 11.000 mil persegi atau 28.000 km dari samudra lepas. Kemudian CEO Exxon, Lawrence Giroux, menentukan tanggap darurat dari perusahaan tersebut. Tindakan tanggap darurat yang pertama ialah tindakan pembersihan dengan penggunaan dispersen dan campuran solvent dan surfactant. Perusahaan swasta menggunakan dispersen pada 24 Maret 1989 dengan menggunakan helikopter dan buket. Karena asi gelombang tidak cukup untuk mencampur dispersen dengan minyak di dalam air, penggunaan dispersen dihentikan. Sebuah peledakan percobaan juga dilakukan selama tahap-tahap awal terjadinya tumpahan untuk membakar minyak tersebut di wilayah tumpahan terpisah dari peledakan lainnya. Uji coba relatif berhasil, mengurangi 113.400 liter minyak sampai 1.134 liter. Residen yang dapat diangkat, tetapi karena cuaca yang tak menguntungkan, maka tidak ada pembakaran lanjutan yang dapat dilakukan. Pembersihan mekanis dimulai dengan singkat, setelah itu dengan menggunakan oil bomb dan skimmer.
tapi skimmer tidak cepat tersedia dalam waktu 24 jam. Menyusul tumpahan tersebut. Lalu minyak kental dan tebal cenderung menyumbat peralatan. Exxon banyak dikritik karena tanggap darurat yang lambat untuk menyelesaikan bencana tersebut. Dan John Devon, wali kota di Valdez, mengatakan masyarakatnya merasa dikhianati dengan dianggap darurat yang tidak layak dari Exxon untuk menanggapi krisis ini. Lebih dari 11.000 warga Alaska yang diikuti dengan para pekerja Exxon bekerja di sepanjang wilayah ini berusaha memulihkan lingkungan. Dalam banyak evakuasi sebenarnya telah banyak yang dilakukan oleh Exxon ketika itu. Namun, Exxon dianggap gagal dalam menanggapi keadaan darurat terhadap dunia media ketika itu. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pamit undur diri. Bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui email yang ada di deskripsi. Saya akhiri presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.